Halo Sobat Sejarah, kembali lagi di Ngobras. Ngobrol bareng sejarah. Kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa sejarah yang lebih mendalam. Iya, benar banget Dan pembahasan kita kali ini akan membahas tentang peristiwa paling kelam dalam sejarah, yaitu posisi dan peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus ingat bahwa sejarah bukan untuk dihakimi. Iya, benar banget. Melainkan untuk dikenang dan dipelajari agar tidak terulang kembali. Jadi gini, Perang Dingin itu masa ketegangan politik dan ideologi setelah Perang Dunia II antara dua blok besar, blok barat dipimpin Amerika Serikat, sementara blok timur dipimpin Uni Soviet. Walaupun namanya perang, sebenarnya nggak ada tuh perang langsung. Persaingannya lebih ke politik, militer, ekonomi, bahkan teknologi. Dan dampaknya terasa ke seluruh dunia loh, termasuk ke Indonesia. Nah, bukti nyatanya bisa kita lihat di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Indonesia jadi tuan rumah, ngumpulin 29 negara Asia dan Afrika. Tujuannya mempererat persatuan, menolak kolonialisme, dan menegaskan bahwa negara-negara baru merdeka punya suara sendiri. Dan efeknya luar biasa loh. Dari KAA itu lahir semangat solidaritas negara-negara Asia, Afrika yang jadi model awal terbentuknya gerakan non-blok GNB. Nah, di tahun 1961, Indonesia resmi jadi pelopor GNB bareng India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Tujuannya jelas, biar negara-negara dunia ketiga nggak kejebak jadi pion dalam persaingan Amerika dan Uni Soviet. Selain itu, Indonesia juga aktif di PBB. Contohnya ikut mendukung misi perdamaian, terus konsisten mendorong dekoloniasi supaya bangsa-bangsa lain bisa merdeka kayak Indonesia. Bahkan Indonesia juga pernah keluar dari PBB tahun 1965 karena nggak sepakat tuh. Tapi akhirnya masuk lagi tahun 1966. Itu nunjukin kalau Indonesia berani bersuara di forum internasional. Jadi jelas banget, walaupun usianya baru puluhan tahun merdeka, Indonesia udah berani nunjukin sikap. Nggak mau dijajah lagi, nggak mau ikut blok, tapi tetap aktif menciptakan perdamaian dunia. Ya, singkatnya posisi Indonesia di masa Perang Dingin adalah bebas dari ikatan blok barat maupun blok timur. Dan perannya aktif lewat KAA, GNB, serta forum PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Keren banget kan? Negara yang masih muda tapi sudah punya pengaruh besar di dunia internasional. Nah, semoga obrolan ini bikin kita lebih paham kenapa politik luar negeri Indonesia disebut bebas aktif. Iya, benar banget. Nanti segitu dulu ya podcast kali ini. Sampai ketemu di video podcast tentang sejarah berikutnya. Bye-bye.